Halo DJ, Halo Suha, gimana kabarnya? Assalamualaikum. baik, Alhamdulillah, baik, Makasih banyak loh J udah selalu nyempetin baik, waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. sama-sama. Makasih juga Suha udah mau nanya-nanya sama DJ. Nah, jadi mau kenalin dulu nih ke teman-teman mungkin bukan kenalin sih, jadi kayak ngantar aja sebenarnya. Aku sama DJ itu satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan sekarang DJ itu dulu pernah magang di kantor advokat di Jogja. Setelah lulus DJ itu sibukannya magang, terus baru abis itu daftar CPNS tahun 2019 ya J? Ya, 2019. Betul. 2019 dan sekarang di 2020 karena sempat tertunda gara-gara pandemi juga gitu kan. Jadi agak mundur akhirnya di 2020 baru ditempatkan di mana aja sekarang tempat penempatannya? Di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekitar 9 jam dari Pontianak. Oke. Jauh. Kesempatan oke. Kali ini nanti kita bakal tanya-tanya soal itu dan tapi siang ini kita bakal tanya-tanya ke DJ ini banyak hal terutama tentang analis hukum di KPU. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu sebenarnya profesi analis hukum itu apa, terus juga job desk-nya itu apa, kemudian gimana sih proses pendaftaran kemarin waktu DJ ikut seleksi sebelum akhirnya sampai bisa diterima sebagai analis hukum di KPU dan mekanismenya setelah itu apa aja yang harus ditempuh. Terus ternyata dapat penempatannya di sana, kita juga bakal cari tahu gimana sih perasaanmu setelah tahu penempatannya sebegitu jauhnya kan. Dan juga nanti kamu mesti harus kasih pesan dan kesan kamu buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk daftar sebagai analis hukum di KPU. Langsung aja nih J, mungkin orang awam belum pada tahu sebenarnya dari profesi analis hukum itu apa J sebenarnya gitu. Kalau analis hukum sendiri, sebenarnya DJ itu juga ini pertama kali kan DJ ikut CPNS, terus alhamdulillah lolos di analis hukum KPU. Yang jujur sebenarnya waktu daftar tuh kayak nggak tahu juga nih analis hukum itu apa, tugasnya analis hukum di KPU itu apa. KPU kan setauku cuma 5 tahun sekali, nggak 5 tahun sekali sih, ada pemilu pilkada 2 kali, gubernur sama bupati, sama nanti ada pileg sama pilpres. Setelah itu emang ngapain gitu, terus bingung juga. Tapi dilihat kok yang dibutuhkan tuh banyak gitu. Jadi karena waktu itu pertama kalinya dia daftar, terus ya udah daftar aja. Terus habis itu ternyata analis hukum KPU tuh ya bagian hukum di KPU, karena memang kayaknya setiap instansi tuh membutuhkan, pasti ada bagian hukumnya. Di KPU sendiri tuh juga ada. Nah karena KPU ini juga di setiap kabupaten ada, jadi KPU RI ada KPU provinsi sama KPU kabupaten kan. Nah di KPU kabupaten tuh nanti ada Kasubag hukum, di situ isinya ya analis-analis hukum, di mana tugasnya itu apa? Tugasnya yang pertama dia pegang JDIH di KPU itu, entah KPU kabupaten atau KPU provinsi. JDIH tuh jaringan dokumentasi, jaringan dan informasi hukum. Terus juga ya tentunya ketika misalnya pilkada, itu kan biasanya ada perselisihan nih, ya kan? Ada biasanya pasti calon ada yang nggak terima mengajukan gugatan, ya itu nanti bagian dari hukum, analis hukumnya. Terus nanti misalnya ada DKPP atau lembaga Dewan. pengawas, dewan pengawasnya itu, apabila nanti ada gugatan ke situ juga ya udah analis hukumnya yang nanti akhirnya ngehandle. Pokoknya Bawaslu setiap ada ini, Bawaslu ya masuk ke analis hukum KPU. Terus misalnya ada SK surat keputusan dari KPU itu juga nanti lewatnya hukumnya kayak gitu. Nah, aku juga sebenarnya tuh baru tahu ini setelah seminggu di sini orientasi. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya soal itu juga aja. Jadi kalau misalnya aku konkretin, ternyata seorang analis hukum di suatu lembaga seperti di KPU misalnya, dia tuh pertama dia mengelola JDIH. JDIH tuh isinya tentang aturannya, J. Ada aturan, ada Regulasi juga ya, regulasi ya PKPU gitu. semua pengeluaran produk hukum
Oh, jadi seluruh produk hukum KPU dikelola di Mm-mm. yang Jadi mendraft dan iya. segala macamnya Kalau itu dipegang di bagian analis hukum. kalau di KPU sendiri tuh nanti ada reward yang JDIH, jadi ada JDIH terbaik satu Indonesia kayak gitu, nanti dikasih reward kayak gitu. Iya, terus tugas analis hukum yang kedua tuh kalau misalnya nanti ada gugatan, sengketa yang melibatkan KPU, maka disitulah peran analis hukum dibutuhkan ya. Ya. Oke. Itu teman-teman yang belum tahu mungkin yang terkait analis hukum itu kerjanya seperti apa. Terus J, masuk nih, kira-kira kemarin sebelum daftar CPNS, ini kan lewatnya jalur CPNS ya J, mungkin kamu mau berbagi cerita nih, gimana persiapan kamu atau kayak gimana sih sampai akhirnya kamu memutuskan untuk daftar jalur CPNS dan memilih analis hukum KPU gitu. Jadi itu pertama tuh kalau aku, karena ini pengalaman pertama aku pasti lihat mana kira-kira yang peluangnya besar gitu kan. Waktu kalau misalnya biasanya lulusan hukum pasti akan memilih Mahkamah Agung, Kejaksaan, atau Kemenkumham. Itu biasanya favorit banget di Fakultas Hukum kan. Itu udah favorit banget. Karena memang saya pengennya tuh daftar CPNS yang organik, CPNS pusat kayak gitu kan. Biasanya orang-orang ngejarnya ke Kejaksaan, MA sama Kemenkumham. Nah, karena saya lihat mungkin peluang saya di situ akan berat sekali. Terlalu Karena banyak itu pesaingnya ya. anak-anak hukum, pasti anak hukum pasti pilihnya di situ. Apalagi dengar-dengar Kejaksaan tuh pakai tes fisik juga. Saya nggak tahu juga katanya tuh udah kayak berat badan, tinggi badan, tapi nggak tahu sih itu rumor karena saya sadar diri walaupun ini ya udah akhirnya nggak tahu, terus akhirnya ya udah deh daftar yang coba lihat lagi peluang banyak, ternyata ada KPU nih, analis hukum kan. Terus KPU tuh dibagi jadi 4. Jadi enaknya di KPU sebenarnya bisa milih zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 1 tuh Jawa, zona 2 tuh Sumatera, zona 3 tuh Kalimantan, Sulawesi, Bali, zona 4 Papua, NTT, NTB, sama Maluku. Jadi dari awal, sebenarnya aku potong. Jadi dari awal tuh kita udah bisa milih ya, dari pertama kali kita daftar, terus kita udah bisa milih, oh aku mau jadi analis hukum di zona yang keberapa gitu. Zona 3 misalnya di Jawa gitu, Mas. Kayak gitu ya, bisa ya, kita bisa milih ya, sendiri menentukan. Zona 3 tuh kemarin Sulawesi, Kalimantan, Bali. Kayak gitu kan, jadi kita bisa kira-kira sendiri gitu. Terus akhirnya karena ini sekali lagi ini pengalaman pertama aku tuh nggak mikir nanti bakalan ditempatin misalnya di Kalimantan, bayanganku tuh Kalimantan itu Balikpapan, Samarinda, Sulawesi itu Makassar, jadi nggak ada bayangan aku bakalan ditempatin yang jauh. Jadi akhirnya aku tuh milih aja, pede banget nih milih zona 3 kayak gitu. Karena menurut aku Kalimantan tuh Balikpapan, Samarinda, kota-kota besar Banjarmasin, gitu ya. bayanganku kayak gitu, iya. Terus akhirnya aku milih zona 3, tes pertama SKD. SKD itu kan yang ada 3 tuh. Ada TIU, ada TWK, kayak gitu kan. TWK, satu lagi. Nah, itu kan nanti dipilih yang 3 kali dari yang dibutuhkan. Jadi ranking 1 sampai 3 kali yang dibutuhkan. Misalnya yang dibutuhkan tuh ada 30, berarti yang diambil tuh ranking 1 sampai 90 biar bisa masuk ke tahapan selanjutnya kayak gitu. Itu di tahap yang pertama ya? Iya, di tahap pertama. Ya udah alhamdulillah lolos, waktu itu masih peringkat 49, lolos, terus lanjut ke SKB. SKB itu bentar, aku potong. tes kompetensi. Kalau yang di jalur yang pertama itu yang SKD itu tiga tahapan, TIU, TWK, satu lagi apa J? Apa? TIU, TWK sama apa? TIU, TWK sama TKP. TKP, oke. Terus baru habis itu nanti TKP. Ya kalau misalnya lolos baru ke SKB ya? Apa? Ya, SKB. Nah, SKB ini juga macam-macam. Ada yang pakai wawancara. Misalnya, kalau nggak salah Kejaksaan tuh pakai wawancara juga. Cuma kalau di KPU ini cuma SSKB sama psikotes. 2. Tesnya 2 kali. SKB itu tentang hukum. Jadi bagianku hukum, jadi masih tesnya aku tentang hukum.
Apa nih Je yang kemarin sempat ditanyain di SKB itu? Contoh soalnya Banyak gitu. ya, tapi kalau kemarin itu kebanyakan itu tentang petun, misalnya asas-asas dalam petun, terus juga ada misalnya itu tentang HTN jelas, misalnya hukum itu produk politik atau politik produk hukum dan sebagainya itu yang terkenal itu. Kemudian ada teori berjenjangnya tentang apa? Stephen Bau teori. Tentang tata urutan perundang-undangan. Kemudian jelas ada tentang kepegawaian, hukum administrasi negara, hukum-hukum dasar juga ada. Misalnya pendapat ahli itu banyak juga di situ. Nah, itu sih yang mungkin keluar di SKB kemarin gitu. Oke. Habis itu apalagi tuh Je tahapannya? SKD, SKB. SKB kan ada 2. Yang satu tuh yang kalau misalnya saya daftar hukum, otomatis soalnya hukum. Kalau misalnya daftarnya tentang misalnya daftarnya keuangan, ya berarti nanti soal-soalnya berhubungan dengan keuangan dan ekonomi kayak gitu. Tergantung bidangnya. Terus psikotes, ada psikotes lagi. Setelah SKB? Psikotes. Jadi SKB tuh ada 2 sesi. Sesi pertama SKB tentang bidangnya, yang kedua SKB tentang psikotesnya. Oh ya, psikotesnya. Oke. Gitu. Di masing-masing itu ada nilai minimalnya nggak sih? Kayak di SKD-nya berapa minimal? SKD yang ada. SKD berapa minimal? Di SKD itu passing grade. Jadi tergantung. Kalau kemarin tuh tergantung daftarnya tuh pakai kumlot atau umum. Kalau kumlot tuh yang dihitung tuh TIU-nya. Cuma kalau umum 3-3-nya harus TIU, TWK sama TKP tuh ada batas minimal sendiri-sendiri kalau yang umum. Itu berapa nominal? Nilainya berapa? Kalau nggak salah TWK tuh 80 ya? Iya kan? TWK 80. TWK 80, terus TIU tuh 110 ya? Lupa juga sih, udah lama soalnya udah setahun. Aduh. Oke. Jadi beda-beda ya. Intinya ada passing grade-nya, jadi mesti disiapin Beda-beda. supaya melampaui passing grade-nya tersebut. Oke. Terus dari tahapan SKB, kalau SKB nggak ada passing grade, jadi langsung pengumuman. Passing grade langsung pengumuman ya? Iya, langsung pengumuman. Tempo waktunya tuh berapa lama aja dari SKD ke SKB itu? Nah, harusnya tuh misalnya pengumuman SKD malam ini, terus beberapa hari kemudian tuh udah mulai tes SKB. Cuma karena ini COVID, kami tuh nunggu dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Jadi April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober. Setengah tahun. Kami nunggu setengah tahun baru SKB. Gitu. Oke. Terus abis SKB gimana, Je? Habis SKB nanti nilainya diakumulasikan. SKB itu 60%, SKD itu 40%. Oh, dijadikan ya oke. Iya, diakumulasikan. Diakumulasi antara TKD sama SKB-nya ya. SKB sama SKB. Iya, oke. Terus baru habis itu pengumuman lo kelulusan atau enggak gitu ya? Iya, pengumumannya kemarin tuh kalau nggak salah tanggal 1. Tanggal 30 Oktober. Iya. Habis itu tahapannya apa lagi yang mesti dilewatin? Habis pengumuman itu nanti ada tes upload dokumen. Karena ini COVID, saya nggak tahu sih sebenarnya karena ini COVID atau memang kayak gitu. Nanti kita upload dokumen dari ijazah, kemudian tes kesehatan, ada kejiwaan sama rohani jasmani, ada tes bebas dari narkoba, terus ada SKCK, itu nanti diupload di situ. Oh, jadi itu upload persyaratan administrasi sebelum nanti tekan kontrak gitu ya? Udah sebelum nanti NIP keluar, sebelum NIP keluar nanti diupload dulu tuh itu. Terus kalau KPU ditambah juga tes fisiknya. Jadi selain diupload kita ngirim berkas fisik. Jadi tuh semua
dikirim juga. Berkas fisik tuh kayak gimana aja maksudnya? Jadi kan itu kan kita upload kan di web itu ada kayak ijazah, ada ada SKCK, ada tes kesehatan kayak gitu kan diupload. Cuma kalau di KPU selain diupload juga dikirimkan secara fisiknya itu dikirimkan. Oh ya, aku paham. Baru abis itu prosesnya? Habis proses itu udah selesai nanti baru kalau misalnya ternyata tidak belum lengkap, nanti di WA biasanya belum lengkap suruh ngelengkapin kayak gitu. Cuma kalau misalnya fatal banget ya berarti TMS tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia tidak bisa, bukan lagi walaupun dia lolos tapi dia nggak bisa jadi PNS. Oh, itu karena mungkin apa tuh faktornya? Misalnya ada yang palsu, misalnya gitu. Oh. Misalnya ternyata waktu upload dokumen tuh palsu, atau misalnya dia jiwanya nggak sehat, kayak gitu kan bisa. Kamu jiwanya sehat ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kemarin takut banget nggak lolos kejiwaan, tapi alhamdulillah lolos. Oke. Terus abis itu tahapannya apa aja? Setelah semua itu habis selesai itu nih, udah nanti NIP keluar. NIP itu apa? NIP keluar. NIP tuh nomor induk pegawai. Oh. Nah, itu NIP udah keluar, habis itu kalau yang daftarnya di Pemkab, Pemkot, Pemprov kan udah jelas nih penempatannya di mana. Cuma kalau yang daftarnya di pusat kan belum tahu penempatannya di mana, ya udah hari menebarkan itu tiba di mana penempatan kamu ada di mana kayak gitu. Pengumuman penempatan. Kalau yang daftar di pusat ya? Oh, I see. Sebenarnya J, kalau dan misalnya kemarin tuh kenapa kamu apa-apa? Enggak. Kalau lanjut Suha dulu. Oke, dari misalnya nih kalau kita lihat lagi proses rangkaian dari SKD, SKB itu kan cuma 2 proses seleksi, maksudnya ada 2 tahapan proses seleksi. Sebenarnya menurut kamu paling berat tuh di mana sih? Atau ada yang kesan sendiri gimana tersulit kayak gitu, itu di bagian mana? Di pas proses apa? Mungkin kalau SKD itu kan lebih ke, maksudnya ibaratnya nih yang penting belajar soal gitu kan. Kalau SKB nih kayak harus buka lagi, mau nggak mau harus buka materi lagi yang di kompetensi bidangnya, SKB bidangnya. Karena mau nggak mau harus buka, mau nggak mau belajar yang dulu kuliah pernah dibelajarin. Oke. Apalagi kayak yang Suha bilang kan tadinya kan aku tiba gawain lagi, HTN lagi gitu. Itu sih. Oke. Terus udah selesai semua, dapat NIP, pengumuman, habis itu tanda tangan kontrak atau gimana aja? Habis pengumuman, jadi kemarin tuh pengumuman kan aku sekitar tanggal 24 atau 22 sekitar itu Desember. Terus dikasih tahu tanggal 31 terakhir harus lapor di KPU provinsi di mana aku ditempatkan. Jadi karena akhirnya tanggal 30 ke sana, tanggal 4 ada pertemuan di masing-masing KPU provinsi. Terus nanti diserahkan SPMT sama SK. SPMT itu surat melaksanakan tugas. Apa sih SPMT? Surat perintah melaksanakan tugas tuh, dikasih surat perintah melaksanakan tugas sebagai tanda kalau mulai tanggal 4 itu kita sudah sah untuk melaksanakan tugas di tempat kita ditempatkan. Terus sekalian SK-nya. Tahu ternyata penempatannya di daerah yang berapa jam itu jauhnya dari, kayaknya jaringannya terputus nih. Halo? Terus gimana tuh perasaan kamu pas Iya, enggak kok, aman. penempatannya jauh segitunya gitu loh, Jen? Jadi tuh pas itu kan
jam 11 malam pengumuman tuh keluar. Aku udah tidur nih jam 11 malam, terus kebangun karena grup rame banget gitu kan. Itu ada grupnya Keluar sendiri, ternyata dibuat grup ya? ditempatin di kabupaten melalui. Ada kami kan inisiatif buat grup kan, per zona, ada zona 1, zona 2, zona 3 kayak gitu. Terus ternyata di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Terus pertama cek Google dong pasti kan, karena nggak tahu itu tempat di mana. Cek Google, lihat langsung jarak dari Pontianak ke situ sekitar 8, berapa gitu, hampir 9 jam lah. Kan di situ tuh di Google tuh dilihat kabupaten itu semua isinya googling, Kabupaten Melawi itu isinya banjir semua, udahlah di situ udah campur aduk rasanya. Ya Allah, bayangin di sana banjir gimana, pulang ke Jawanya gimana kan, apa namanya, jarak dari bandara ke situ kan 10 jam, ibaratnya kalaupun aku harus pergi seenggaknya aku harus ada waktu 2 hari, itu udah aman gitu kan. Jadi yang udah bener-bener campur aduk, sedih, nangis, 2 hari itu nangis mulu, sampai browsing-browsing gimana cara mengundurkan PNS, anak baru ya. Halo, Jadi suara kamu masih putus-putus pikirannya. deh. Oke. Jadi sampai Gimana? ada niatan untuk cari tahu pengunduran diri ya, sampai Iya. berniat mengundurkan diri ya. Iya, pernah sempat kayak gitu. Sampai nanya gitu, tapi cuma itu kan cuma pikiran kayak udahlah, pikirannya anak yang ibaratnya baru 23 tahun, tadinya udah nyaman banget di tempatku di Jogja, terus tiba-tiba dipindah ke situ, bayangannya udah aneh-aneh. Cuma ternyata pas aku berusaha ke sini seminggu ini udah seneng banget deh. Ternyata di sini tuh nggak seburuk yang ternyata kita bisa menemukan ininya kita. Minggu di sini aku udah punya banyak temen, di kantor juga tuh kayak baik-baik banget. Apalagi penempatan dengan teman-teman, sama-sama penempatan di sana, temen juga baik banget. Nemu keluarga baru di sini, mungkin itu Allah gitu. Jadi mungkin buat yang mau daftar di pusat, kalau ditempatin di tempat yang teman-teman belum tahu, jangan dulu seuzon apa-apa, karena tempat itu tuh sebenarnya tuh indah kayak gitu. Wow. Iya. Tapi di satu penempatan di daerah itu ada berapa orang, J? Yang baru kayak kamu gitu maksudnya? Itu tergantung kebutuhan. Kalau aku di sini 3 orang, kebetulan cewek semua, sama-sama ditempatin di sini, dan tiga-tiganya tuh juga, enggak sih. Nanti ketemu cowoknya barangkali di sini, nggak ada yang tahu kan? Barangkali ditaruh di sini biar dapet jodoh di sini, kan nggak ada yang tahu. Enggak. Amin ya. Iya tuh loh. Ya, oke. J, oke. Terus sama-sama juga kita bertiga nggak ada yang tahu tempat ini, tapi akhirnya kita sama-sama nyaman di sini gitu. Ya semoga betah dan betah, nyaman dan tetap bermanfaat, produktif lah di tempat yang baru ya, J. Amin. J, boleh nggak sih tanya-tanya soal gaji analis hukum tuh? Halo? Halo. Iya, karena mungkin kan ada beberapa orang tuh yang melihat pekerjaan tuh dilihat dari gajinya, ini gajinya berapa ya, ini gajinya berapa, kayak gitu. Nggak dengar. Hah? Tentang apa? Tentang gaji, boleh nggak kira-kira? Iya, berbagi tentang gajinya gitu. Karena kan gaji. Gaji atau fasilitas ya kan. Biasanya ada yang beberapa tuh pengen jadi nyari pekerjaan tuh mungkin dilihat dari gajinya dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi kamu kan ditempatinnya di Kalimantan yang jauh gitu ya. Ada nggak misalnya ada kekhususan tertentu gitu dari segi gaji atau honor kayak gitu? Aku belum gajian sih, cuma aku jujur banget.
belum. Cuma katanya nih kalau misalnya masih CPNS tuh kan gajinya nanti 80% gaji pokoknya. Terus tunjangan kinerjanya turun 1 grade, misalnya aku di grade 7 nanti turun di grade 6 gitu. Kalau CPNS sama ini ya, masih CPNS ya, nanti kita turun dulu nih gajinya. Jadi 80% ya gapoknya, gaji pokoknya. Iya, gapoknya 80%, tunjangan kinerjanya turun 1 grade. Cuma untuk besarannya sih alhamdulillah menurut aku udah lumayan. Terus kalau di Kalimantan, aku tuh nggak tahu juga karena memang belum pernah, cuma denger-dengar katanya tuh ada tunjangan kemahalan. Untuk teman-teman di Kalimantan, mungkin di Papua gitu, besarannya nggak tahu, belum tahu juga, cuma dengar-dengar ada tunjangan itu. Terus kalau fasilitas, kalau di KPU sendiri nggak ada sih kayak rumah dinas gitu, nggak ada. Tapi alhamdulillah di sini teman-teman di kantor baik, mau nyariin tempat buat kami juga. Kami jadi di sini juga dapat rumah ketua KPU sini gitu. Jadi memang tidak ada fasilitas rumah atau kos-kosan, tapi mereka membantu mencarikan untuk kami anak baru. Terus karena kami nggak ada motor juga, kami ke kantornya diantar jemput. Jadi memang sebaik itu orang-orang di kantor itu. Jadi jangan takut deh misalnya ditempatin di luar, entah di mana yang kita nggak tahu, pasti insya Allah di sini teman-teman yang ada di kantor itu pasti akan selalu ini kita ada buat kita gitu. Oke, jadi Gitu sih. secara Untuk gaji mungkin apa aja lanjutin? Iya, kalau gaji mungkin kalau udah PNS kan lebih banyak dari CPNS. Kalau CPNS mungkin masih di bawah 5 sedikit, kalau udah PNS mungkin di atas 5. Mungkin, karena aku belum gajian juga, jadinya tahu. Nanti kita tagih lagi kalau DJ udah gajian ya. Oke, jadi itu Gitu. kalau misalnya teman-teman mau tahu terkait apa sih sebenarnya fasilitasnya atau gajinya dan sebagainya. CPNS tuh gajinya masih beda dengan PNS, yaitu 80% gapoknya, terus dapat tunjangannya juga diturunkan 1 grade-nya. Nanti kalau udah jadi PNS baru gaji pokoknya 100% lebih tinggi juga, lebih tinggi dari CPNS maksudnya, terus juga lebih apa sih tadi tunjangannya juga grade-nya dapat lebih lagi mungkin ya. Sama di analis hukum KPU tuh nggak dapat fasilitas apa-apa, tapi dapat pertolongan dari Allah dengan melalui perantara orang-orang baik ya. Iya benar. Pasti insya Allah dimanapun tempatnya nanti ada aja lah Allah ngasih orang baik buat menjadi perantara nolong kita gitu. Nah, itu Terus dia. ini juga mau dikasih motor, katanya motor kantor gitu. Ada motor kantor pakai aja katanya gitu. Jadi memang ya baik-baik lah. Alhamdulillah. Iya, oke, alhamdulillah. Padahal kawan saya ini Dan kurang tempat terlalu yang baik. tadinya aku pikir tuh ini, apa? Dan yang perlu digarisbawahi tempat yang mungkin pas kita kaget di penempatan itu nggak gitu ada apa ya kayak bikin kita nangis, tapi sampai sini nggak begitu amat gitu. Jadi itu hanya bayangan-bayangan kita aja gitu. Oke. Terakhir nih Jay, pesan kamu buat teman-teman yang mungkin ada adik-adik yang pengen daftar atau pengen jadi analis hukum gitu kan, pengen ikut CPNS gitu, apa sih pesan dari kamu nih? Ya pesan dari aku sih pertama jangan minta restu orang tua, karena menurut saya yang paling besar andilnya itu doa orang tua bagi saya sendiri. Jadi ketika aku nih males banget, bukan males tapi nggak sempat karena memang di kantor sebelumnya tuh memang pulang malam, terus nggak mungkin buka buku pun enggak, cuma ketika itu aku tuh lihat mama papa aku tuh tiap malam tuh selalu sholat hajat buat aku. Itu tiap malam nggak pernah putus, mama papaku selalu sholat hajat buat aku, buat lulus PNS. Jadi waktu pandemi aku pulang lihat ternyata sebegitu doa orang tua buat aku, dan alhamdulillah lolos itu pasti karena doa orang tua juga.
Terus doa kita tentu menjadi juga penting banget, dan belajar jangan lupa. Jadi 3, doa orang tua, doa kita, sama belajar. Itu sih. Top. Dan ikhlas. Yang terakhir tuh harus ikhlas. Jadi katanya jadi PNS nih kan harus ikhlas gitu. Bukan nyari gaji, tapi mengabdi untuk negara. Tinggi kali bahasaku ya. Memang. Iya, jadi ditempatin dimanapun, bagaimanapun, itu tetap ikhlas gitu. Oke, nah itu dia. Kalau aku rangkum lagi dari pembahasan kita siang hari ini, seorang analis hukum itu profesinya udah tahu tentang apa, mengelola dokumen-dokumen hukum yang berkaitan sama KPU, termasuk nanti ketika ada yang bersengketa. Proses menjadi seorang analis hukum itu melalui tes CPNS, dan CPNS itu tahapannya terbagi jadi 2 tahapan dari hasil proses pembicaraan ini. Yang pertama dia dari SKD dulu, baru SKD itu ada passing grade-nya, terus SKD itu terdiri dari TIU, TKP, dan satu lagi aku lupa. TWK dan TKP. TWK sama TKP ya. Dan melalui proses tahapan SKB, habis itu baru deh pengumuman, dan harus terima, harus ikhlas untuk ditempatkan dimanapun. Untuk fasilitas, gaji tadi udah dibahas. Itu aja mungkin kesempatan ngobrol-ngobrol kita kali ini di episode berproses. Ya, makasih. Sebagai seorang profesi hukum. Semoga amanah DJ, semoga lancar tugas-tugasnya semuanya di sana. Amin. Sehat-sehat. Suha juga. Jaga dirinya. Amin. Amin, Suha juga. Semoga sukses terus S2-nya, cepet jadi dosen. Nanti bisa ngajar DJ kalau di S2. Oh. Amin, ya udah. Oke. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum.